Wuhu, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Bang Saitama dalam manga serial anime One Punch Man, lebih tepatnya di chapter 190 versi mangaku. Penasaran gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita kita diperlihatkan sebuah bangunan tidak jauh dari kota. Terlihat seseorang tengah memperbaiki bangunan itu menggunakan banyak alat canggih miliknya. Dalam benak orang itu berpikir kalau untuk sekarang dia tidak bisa bergantung kepada Dr. Bovoy. Dari penyelidikannya tentang asosiasi pahlawan, dia mengetahui banyak sekali keburukan pihak asosiasi sehingga dia memutuskan untuk tidak percaya lagi kepada pihak asosiasi pahlawan. Diketahui orang itu adalah pahlawan kelas S, Charles Emperor. Dia berpikir mulai sekarang dia akan berusaha melampaui asosiasi pahlawan. Para pahlawan kelas S dan Dr. Bovoy, Charles Emperor bertekad akan merubah keadaan yang ada dengan tangannya sendiri. Charles Emperor kemudian menerima sebuah pesan dan setelah memeriksanya ternyata pahlawan kelas S Zombie Man mengajaknya bertemu dan mentraktirnya sebuah milkshake. Charles Emperor tersenyum setelah membaca pesan Zombie Man. Hal itu menambah semangat Charles Emperor untuk meneruskan rencananya. Dalam benak Charles Emperor melakukan hal ini juga untuk membantu pahlawan seperti Zombie Man yang serius menghadapi keadaan krisis sekarang. Scene berpindah ke sebuah kedai makan. Terlihat segelas milkshake telah selesai dibuat dan disajikan ke pelanggan. Namun Charles Emperor tampak terkejut akan sesuatu hal dan tidak memperhatikan pembicaraannya dengan Zombie Man. Dan karena nggak ngeh dengan keadaan Charles Emperor, Zombie Man tetap melanjutkan pembicaraannya saat ini. Setelah mereka selesai bicara, Zombie Man mulai ngeh dengan keadaan Charles Emperor dan dengan enteng bertanya, "Bro, kamu nggak apa-apa? Apa perutmu sakit?" Charles Emperor membalas, "Hari ini di sekolah aku diejek teman sekelasku bro karena nama pahlawanku." Zombie Man hanya meresponnya dengan tatapan datar. Dia kemudian berkata, "Oh gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin bro." Dengan perasaan gak terima, Charles Emperor menjawab, "Ya gimana aku gak kepikiran, aku diberikan nama pahlawan yang memalukan kayak gini." Dibalas Zombie Man, "Aku kira kamu sudah tahu arti nama pahlawanmu dari awal." Charles Emperor terlihat malu-malu mendengar jawaban Zombie Man. Dia menjawab ibunya setelah menutupi arti nama pahlawan yang selama ini dia gunakan. Dengan ekspresi marah, Charles Emperor berkata, "Pasti selama ini semua orang diam-diam menertawakanku saat mereka memanggil nama pahlawanku. Kamu pasti juga sama dengan mereka bukan, Tuan Zombie Man?" Tiba-tiba Charles Emperor berlari menjauh sambil berkata, "Aku benci semua orang. Aku benci orang dewasa." Zombie Man mencoba menghentikannya dengan memanggil Charles. Bukan Isamu." Zombie Man mengira perubahan pada Charles Emperor diakibatkan beban kerja yang terlalu menumpuk. Dia memutuskan mengirim pesan kepadanya. Isi pesan itu berbunyi, "Bro, aku akan menantang diriku untuk melewati batasku sehingga nanti aku setidaknya bisa sedikit mengurangi bebanmu." Scene berpindah ke sebuah kedai takoyaki. Terlihat si pedagang tengah sibuk melayani pembeli. Diketahui pedagang itu adalah Mosquito Girl yang beberapa waktu lalu pernah melawan Genos dan Bang Saitama. Dengan tingkah sok imutnya dia tersenyum sambil berkata, "Kembali lagi ya." Akan tetapi kedua pembelinya adalah anak kecil dan malah membicarakannya. Si anak berkata, "Benarkan ada cewek penjual takoyaki yang mengenakan pakaian unik?" Temannya membalas, "Iya." Si anak kecil menambahkan, "Terus kenapa ya cewek itu mengenakan pakaian mirip dengan lalat?" Mosquito Girl gak terima dong dengan perkataan anak kecil itu. Dia berkata, "Kalian anak kecil ingin aku hisap darah kalian hidup-hidup." Amoret Gorilla segera meminta Mosquito Girl untuk kembali tenang dan karena perkataannya tidak didengarkan, Armored Gorilla segera menyuntikkan sesuatu ke tubuh Mosquito Girl. Akibatnya tubuh Mosquito Girl menjadi lemas. Setelah selesai, Armored Gorilla segera menempelkan plaster untuk mengobati bekas suntikannya itu. Mosquito Girl berkata, "Apa-apaan, jangan seenaknya saja." Dibalas oleh Armored Gorilla, "Mending daripada nanti kamu bunuh mereka." Scene berpindah ke sebuah ruangan nih. Terlihat Dr. Genos, Armored Gorilla dan Mosquito Girl berkumpul di dalam ruangan itu. Armored berkata, "Dok, sebaiknya cepat buatkan darah untuk cewek nyamuk ini. Dia cepat lapar." Dibalas Dr. Genos, "Tahan saja." Dia menambahkan darahnya masih dalam ruangan inkubasi. Ketika mereka asik bicara, terdengar ketukan dari luar. Terlihat pahlawan kelas S Zombie Man datang ke tempat mereka. Mereka duduk bersama sambil menyantap makanan dan minuman. Dr. Genos bertanya, "Ada masalah apa Zombie Man?" Dijawab oleh Zombie Man, "Ada orang yang mengalahkan monster Garo dalam sekali pukulan dan menurut perkataan Demon Cyborg,
Ketika Dr. Genos dan Zombie Man bicara, Armored Gorilla membawa Mosquito Girl keluar ruangan agar tidak mengganggu pembicaraan mereka. Meneruskan pembicaraan, Zombie Man berkata apa yang dikatakan Demon Sibuk tidak masuk akal. Zombie Man menyimpulkan orang yang mengalahkan monster Garo adalah orang yang sudah melewati batasannya. Dr. Genos membalas, "Oh, kamu sudah bertemu dengannya. Makanan sudah siap, makanlah, kamu pasti lapar bukan?" Dengan ekspresi seriusnya, Zombie Man berkata, "Genos, aku ingin mencoba melepas batasanku." Dr. Genos hanya terdiam menanggapi perkataan Zombie Man. Dia membalas, "Nomor 66, sebenarnya toko ini mempunyai ruang bawah tanah dan aku punya sesuatu di sana yang membuatmu tertarik." Scene berpindah ke markas asosiasi, tepatnya di sebuah ruangan terlihat pahlawan kelas A, Snake dan seorang staf asosiasi sedang membicarakan sesuatu. Staf berkata salah seorang eksekutif perusahaan sponsor telah menjadi korban suatu kejadian. Staf menambahkan dia menghilang sejak akhir tahun lalu, namun beberapa hari lalu ditemukan tulang belulang di ruang tersembunyi di bawah kediamannya. Snake kemudian memeriksa tulang belulang dari foto yang diberikan oleh staf. Dia berkomentar tulang ini terlihat hancur. Staf kembali menambahkan berdasarkan bukti di lokasi kejadian, pihak berwajib memutuskan kalau ini adalah serangan dari monster. Oleh karena itu bukan tindakan kriminal melainkan serangan monster, maka penyelidikan diserahkan kepada pihak asosiasi. Snake tampak serius mendengarkan. Staf berujar, "Pahlawan Snake, aku ingin Anda yang memimpin penyelidikan kasus kali ini. Aku akan memberikan semua data yang berhubungan dengan kasus ini." Staf menambahkan mengingat kasus terjadi 2 tahun yang lalu, mungkin permasalahan kali ini tidak akan selesai dengan cepat. Dan untuk sekarang setidaknya kita harus menunjukkan kepada pihak berwajib dan keluarga korban kalau penyelidikan sudah dimulai. Staf berkata, "Cukup tanda tangan dan kontraknya akan selesai." Staf menambahkan, "Kami akan memberikan upahmu dalam waktu 1 minggu dan kami akan menyerahkan semua keputusan kasus ini kepadamu, pahlawan Snake." Scene berpindah ke sebuah lorong, terlihat seorang anak kecil dan Snake berjalan berpapasan. Ketika anak kecil itu melawan Snake, dia berkata, "Pahlawan Snake, jadi mereka menyerahkan kasus tulang di ruang bawah tanah kepadamu ya?" Snake terkejut mendengar perkataan anak itu, namun dia menyadari siapa anak itu. Dia membalas, "Child Emperor, dari mana kamu bisa tahu?" Sambil teriak, Child Emperor menjawab, "Jangan panggil aku Child Emperor." Hal itu membuat Snake terkejut. Dia kemudian bertanya, "Ada apa dengan penampilanmu yang sekarang?" Child Emperor menjawab, "Nggak ada, cuma pengen ganti suasana aja." Dalam benak Snake, dia merasa mungkin Child Emperor sudah masuk ke dalam masa nakalnya. Child Emperor berujar, "Karena ada yang aneh dengan kasus ini, jadi aku melakukan riset dan menemukan siapa pelakunya." Dia menjelaskan di antara eksekutif asosiasi ada beberapa yang menjalankan bisnis ilegal, menjual monster yang tertangkap untuk dijadikan peliharaan ataupun pajangan. Dia menambahkan namun ada beberapa kasus terjadi insiden di mana ada monster yang lepas sehingga menyebabkan kekacauan saat proses distribusi atau saat sampai di tempat si pembeli. Dia menjelaskan kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Kasus yang diberikan padamu hanyalah salah satu dari kejadian yang ada. Monster yang menjadi pelakunya sudah dibunuh 6 bulan yang lalu. Itu benar, aku sudah memeriksanya dari chip yang ditanam di tubuh mereka. Pihak asosiasi mengurus kejadian ini secara rahasia demi menjaga asosiasi pahlawan dari rumor yang jelek. Snake tampak terkejut dan bengong mendengar penjelasan dari Child Emperor. Dia kemudian bertanya, "Aku itu kayaknya terlibat dengan skandal yang besar. Jadi kenapa kamu memberitahu hal ini kepadaku?" Dijawab, "Ya kasihan aja karena kamu mencari monster yang sudah lama telah dikalahkan." Child Emperor berjalan menjauh meninggalkan Snake yang masih bingung. Snake mulai marah dengan apa yang terjadi padanya. Dia memukulkan dokumen kasus itu ke tembok sambil berkuar, "Asem. Para eksekutif itu, tak kusangka mereka mengerjaiku." Scene berpindah ke bagian luar markas asosiasi. Terlihat Child Emperor sedang menelpon seseorang. Dia berkata, "Iya, aku baru saja keluar. Kau bisa mendarat di gerbang 2. Gak usah, aku bisa bawa barangku sendiri." Makasih. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat terlihat terbang mendekat ke arah markas asosiasi. Ketika pesawat itu mendekati tanah, terlihat logo Neo Heroes di badan pesawat. Scene berpindah ke ruangan markas asosiasi. Terlihat beberapa eksekutif sedang mengadakan sebuah rapat. Mereka membahas tentang Silver Fang yang pensiun dan Child Emperor yang mengundurkan diri dari asosiasi. Seseorang kemudian masuk ke dalam ruangan sambil berkata, "Sederhananya kita telah ditinggalkan oleh pahlawan jenius berusia 10 tahun. Dia meletakkan beberapa dokumen di meja rapat. Diketahui dia adalah pahlawan kelas A rank 1 Amamex dengan tampilan barunya.
Amemax menjelaskan beberapa hari yang lalu CL Emperor datang dengan membawa petisi berisi opini dari pahlawan kelas B ke bawah dan masyarakat umum. Dia menambahkan di dalam dokumen itu menjelaskan adanya masalah pada sistem pahlawan pro dan cara mengatasinya, dan dibutuhkannya rekonstruksi staf eksekutif asosiasi. Di dalam dokumen ini menjelaskan proposal tim baru spesialis penanganan moneter bencana level Dragon ke atas, namun kelihatannya nih para eksekutif tidak ada yang tertarik dengan dokumen itu. Amemax kemudian menyalakan layar dan meminta mereka melihatnya terlihat membawa acara dari Neo Heroes sedang memperkenalkan anggota baru mereka. Si pembawa acara berkuar, "Halo para penjaga perdamaian semua, hari ini kami akan menyambut pahlawan baru ke dalam pasukan kita." Bocah jenius yang melakukan perpindahan dari asosiasi pahlawan, dia adalah CL. Sebelum selesai bicara, seseorang di belakang si pembawa acara membalas, "Aku sudah membuang nama itu dengan sampah lainnya. Mulai sekarang demi keamanan dan kedamaian masyarakat, aku akan melakukan apapun. Aku telah lahir kembali menjadi Neo Hero. Namaku adalah Wild Emperor. Hahaha. Senang berkenalan dengan kalian." Para staf panik saat melihat video baru dari Neo Hero. Amemax kemudian berkata, "Karena sudah ada pahlawan kelas S yang pindah, maka akan mudah bagi Neo Hero untuk merebut talent kita." Dia menambahkan, "Dan untuk itulah topik hari ini. Jika kita mengembalikan kredibilitas, maka kita membutuhkan pilar untuk mencegah pahlawan kita untuk pindah." Amemax mulai menjentikan jarinya dan gambar seseorang muncul di layar. Dan benar saja wajah datar Bang Saitama muncul di layar. Dengan wajah serius, Amemax berujar dengan kata lain, "Kita membutuhkan pahlawan yang sempurna." Dia menambahkan, "Aku ingin membuat proyek pahlawan seperti itu." Para eksekutif tampak masih bingung dengan perkataan Amemax. Mereka menjawab, "Kami sudah terima dokumenmu, tapi beneran nih kamu serius ingin memulai, Amemax?" Mereka menambahkan kalau mau memilih sebaiknya pilih yang lebih menarik. Emang benar dia mendapat poin sempurna di tes ketahanan, tapi pencapaian terbarunya hanyalah mengalahkan monster level wolf. Itu pun udah dilemahin pahlawan lain. Amemax tersenyum mendengar jawaban para eksekutif. Dia membalas, "Kalian bahkan tidak bisa mengenali kesalahan kalian sampai terlambat untuk diselesaikan. Sesempit itu kan visi kalian." Semua eksekutif tampak bingung dengan perkataan Amemax. Akan tetapi Amemax kembali menambahkan, "Ketika kalian duduk santai di sini, aku sudah menambah koneksiku di berbagai bidang seperti politik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain. Maka sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakannya. Masa depan asosiasi tergantung pada keberhasilan proyek ini. Oleh karena itu aku tidak ingin kalian menjadi beban. Apa kalian mengerti?" Para eksekutif yang mulai panik membalas baik. Di tengah ketegangan itu, McCoy yang dari tadi diam tiba-tiba menerima sebuah telepon dan meminta izin keluar ruangan. Di luar, McCoy dengan sombong berkata dalam hati, "Dasar konyol, aku sudah mengetahui semua latar belakangmu, Amemax." Dia menambahkan, "Dari bagaimana kamu menjalin hubungan dengan orang kelas atas, menjadi penasihat asosiasi dan wajah publik. Jika identitasmu sampai tersebar di saat yang tepat, maka hal itu akan menjadi skandal yang besar. Dan karena hal itu mereka yang berhubungan dengan Amemax akan mendapat reputasi yang buruk, sehingga Amemax dan asosiasi tidak akan dimaafkan. Hal itu akan membuat semua yang ada di dalam kendali kami. Amemax akan diburu oleh Neo Heroes. Apresiasi dari kalangan atas akan berpindah ke Neo, dan sebaliknya asosiasi pahlawan akan mendapat tatapan sinis atau mungkin akan jatuh, dan aku akan memberikan semua data asosiasi sehingga Neo akan menyambutku dan menjadikanku eksekutif." McCoy kemudian menerima telepon itu dan mulai berbicara kepada seseorang. Seseorang di telepon berkata, "Tuan McCoy, game pahlawanmu berjalan dengan mulus ya?" Dibalas Tuan Ryumon, "Semua berkat ajaran baikmu. Semua berjalan dengan lancar." Ryumon membalas senang mendengarnya. "Aku menantikan pelangganmu pindah ke sini. Permainan di sini jadi makin liar loh karena bisa bertaruh kepada monster nggak hanya pahlawan." Dia menambahkan karena monsternya makin banyak dan kuat, ini akan menjadi kompetisi yang cukup panas. Hahaha. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 190 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan perpindahan CL Emperor ke Neo Hero dan rencana tersembunyi dari McCoy dan Ryumon. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutannya kisah petualang Bang Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang masih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang.
Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.